Selamat datang di channel Cahdeso 206. Sebelum menonton video Cahdeso 206, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Biar tambah semangat buat kontennya. Anda suka, saya bahagia. Nggak usah banyak bicara, langsung saja. Ciluk ba. My name is Joe. My name is Joe. My name is Joe. My name is Joe. Name is Joe. My name is Joe. Name is Joe. My name is Joe. My name is Joe. My name is Joe. My name. Dan tombak milik Lindong berhasil disempurnakan. Lindong kagum dengan warna tombaknya. Master Cheng yang sudah selesai menyempurnakan. Master Cheng berkata, Untung aku tidak gagal menyempurnakan. Kemudian Master Cheng memberi selamat pada Lindong karena senjata roh berhasil disempurnakan. Ketika Lindong berterima kasih pada Master Cheng, Husong tiba-tiba datang dan memuji senjata yang sangat bagus. Kemudian Master Cheng berkata, ini menara Wan Bao, bukan sekte boneka tersembunyi, tidak punya aturan. Kemudian Husong meminta maaf karena Husong penasaran dengan energi yang sangat kuat. Terpaksa Husong masuk dan melihatnya. Husong meminta Lindong untuk menjualnya. Kemudian Lindong berkata, senjata ini tidak akan aku jual. Kemudian Master Cheng menyuruh Husong untuk pergi. Jika melanggar aturan menara Wan Bao, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar padamu. Kemudian Husong meminta maaf dan pergi. Di saat Husong pergi berkata pada Lindong, aku beri waktu kamu 1 hari. Master Cheng memberitahu Lindong, lebih baik kamu segera pergi dari kota Dagui. Ini Lindong berterima kasih pada Master Cheng yang sudah memberi saran. Kemudian diperlihatkan Husong yang pergi menemui ayahnya. Husong kaget dengan boneka simbol. Kemudian ayah Husong menyuruh Husong untuk mencobanya. Kemudian Husong langsung menyerang ke boneka simbol. Tetapi boneka simbol berhasil menghindari serangan Husong. Boneka simbol dengan cepat membalas serangan Husong, dan di saat Husong hampir terkena serangan boneka simbol, kemudian boneka simbol dihentikan oleh ayah Husong dan boneka simbol diberikan pada Husong. Husong yang mengutus anak buahnya untuk mencari Lindong. Kemudian utusan Husong kembali dan memberi kabar kalau Lindong berada di penginapan. Ayah Husong bertanya, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa, jawab Husong. Scene berpindah pada Lindong yang bersama si hitam dan si merah yang penasaran dengan harta yang didapat dari rumah lelang. Lindong bersama si hitam dan si merah terus menatap benda tersebut. Lindong dan si hitam bingung bagaimana cara membukanya. Kemudian Lindong bertanya pada si hitam, apa tidak punya cara untuk membuka benda ini? Sudah berkali-kali Lindong membuka dengan kekuatan mental dan yuan, tetapi tidak bisa. Apa ini harta roh yang bagus? Kata Lindong. Lindong minta si hitam untuk mengembalikan 150.000 pil yuan murni. Sebenarnya benda apa ini? Kata Lindong. Benda ruang dan waktu, kata si hitam. Kemudian si hitam menghilang dan merenung gimana cara membukanya. Lindong berkata benda yang aneh sekali. Lindong tidak sengaja menggunakan kekuatan mental dan yuan di depan karpet, dan karpet itu merespon. Kemudian si hitam bilang, bocah kecerobohanmu kali ini sangat berguna. Dan Lindong menggabungkan kekuatan yuan dan mental.
Lindong senang karena Lindong yang terburu-buru ingin membukanya. Lindong memaksa dan akhirnya meledak karena kekuatan mental dan Yuan tidak seimbang. Si hitam menyuruh Lindong untuk mencobanya lagi. Apa tidak berbahaya? Kata Lindong. 快，再试一次。 不会有 Lindong disuruh si hitam untuk menyeimbangkan kekuatan mental dengan Yuan. Lindong yang masih belum bisa menyeimbangkan dan terjadi lagi ledakan. Lindong terpental. Si hitam kesal dengan Lindong yang tidak bisa menyeimbangkan kekuatan mental dan Yuan. Kemudian Lindong mencobanya lagi. Berkali-kali sambil diberitahu si hitam cara untuk menyeimbangkan kekuatan mental dan Yuan. Kamu bahkan tak bisa melakukan hal yang semudah ini, kata si hitam. Kelihatannya mudah tapi kalau dicoba susah, kata Lindong. Kemudian Lindong yang mencobanya berkali-kali. Akhirnya Lindong berhasil menyeimbangkan kekuatan mental dan Yuan. Lindong penasaran dengan harta karpet itu. Harta karpet ini memiliki formasi yang langka yang bisa menggabungkan kekuatan mental dan Yuan. Ini adalah kekuatan mental Yuan. Dengan kekuatan ini maka kamu akan jauh lebih kuat, kata si hitam. Kemudian Lindong yang penasaran seberapa besar kekuatan mental Yuan. Lindong ingin mencobanya tetapi dilarang oleh si hitam. Apa kamu ingin meledakkan tempat ini? Kemudian Lindong berhenti dan berpikir untuk meninggalkan kota Dagui ini. Kenapa terburu-buru, kata si hitam. Husong tidak akan tinggal diam dan aku tidak ingin mencari masalah karena dia berada di wilayahnya sendiri, kata Lindong. Si hitam memuji Lindong karena banyak pengalaman berlatih. Kemudian Lindong pergi dan anak buah si Husong sedang mengamati. Dan Lindong sudah berada di luar kota Dagui, tetapi utusan Husong menghadang Lindong di tengah perjalanan. Lindong tahu kalau mereka berdua berada di ranah penciptaan bentuk tahap lanjut. Husong tiba-tiba tertawa di belakang Lindong. Kenapa terburu-buru? Bahkan belum menjawab pertanyaan soal senjata roh kemarin. Karena Lindong kekeh tidak mau menjualnya. Kemudian Husong menyuruh anak buahnya untuk menyerangnya dan Lindong langsung menahan serangannya. Anak buah Husong yang mengetahui kekuatan Lindong. Kemudian mereka berdua menyerang bersama. Lindong yang sudah menjadi kuat. Lindong tak mau kalah dan Lindong langsung menyerang mereka berdua. Dan mereka berdua terpental kena serangan Lindong. Pelindung Husong, kamu sungguh punya nyali merampok orang secara terang-terangan, kata Lindong. Aku tak akan menjualnya senjataku itu. Husong yang tak sabar ingin menghajar Lindong. Husong langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerang Lindong. Lindong menghindari serangan dari Husong dan Lindong tahu kalau ini kekuatan mental. Husong yang kesal dengan Lindong karena bisa menghindari serangannya. Husong menyuruh anak buahnya untuk membantu menyerangnya. Lindong masih menikmati pertarungannya di saat Husong mengeluarkan kekuatan mental dan ingin menyerang Lindong. Kemudian Lindong mengeluarkan tombak kunonya yang berubah begitu indah dan sangat kuat. Kemudian Husong menyerang Lindong dengan kekuatan mental. Lindong langsung menangkisnya dengan tombak kunonya. Husong mengagumi kekuatannya. Kalau kamu menuruti omonganku, aku akan mengampunimu, kata Husong. Bagaimana kalau Husong yang menuruti omonganku selama setahun, jawab Lindong.
不如化宗护法，听我差遣1年如何呀？ Wusong marah dan langsung menyerang Lindong dengan kekuatan mental dan juga dia anak buahnya. Lindong terus menghindari serangannya dan terus melawannya. Lindong terus berlari dan terus menghindari serangan mereka bertiga. Lindong sangat kesulitan dan Lindong mengeluarkan segel gerbang ajaib dan si merah muncul. Kemudian Lindong menaiki si merah. Si Wusong semakin kesal dengan Lindong. Kemudian Wusong menyuruh anak buahnya untuk mengejarnya dan mereka bertiga mengejar Lindong. Kemudian diperlihatkan Lindong yang sudah berada di suatu tempat seperti padang pasir atau memang padang pasir. Lindong membuat rencana dengan si merah. Kemudian Lindong memberikan nafas kekuatan mental pada si merah dan si merah langsung pergi agar mereka terpisah. Wusong dan anak buahnya yang mengejar Lindong akhirnya tiba di mana Lindong dan si merah merencanakan sesuatu. Wusong menggunakan kekuatan mental untuk melihat nafas kekuatan mental milik Lindong dan ada 2 arah. Wusong mengetahui kalau ini trik rendahan, tak akan bisa mengelabuiku, kata Wusong. Kemudian mereka mencari Lindong ke 2 arah. Wusong berhasil menemukan di saat Wusong berjalan dan melihat di sekitar, Wusong langsung diserang oleh Lindong. Wusong mengetahui kalau Lindong master simbol. Kita sama-sama master simbol, tapi kamu bertemu denganmu. Maka tak akan kubiarkan kamu kabur hidup-hidup, kata Wusong. Maka lebih enak kalau saling mengobrol. Wusong yang tak terima Wusong langsung menggunakan kekuatan mental. Lindong juga tak mau kalah. Kekuatan mental diluncurkan dan saling berbenturan. Lindong dengan Wusong saling memukul dan menyerang satu sama lain. Kemudian Wusong mengeluarkan kekuatan mental. Lindong kagum karena Wusong mempunyai banyak harta roh. Dan Lindong berhasil menghindari serangan Wusong. Ketika Lindong berhasil menghindari serangan Wusong, Wusong menggunakan kekuatan mentalnya untuk merobohkan batu yang berada di belakang Lindong. Dan Lindong terkena serangan Wusong, tetapi Lindong yang sudah kuat tak apa-apa dan langsung menghancurkan batu tersebut. Dan Lindong langsung menyerang Wusong. Di saat Wusong mau terkena pukulan Lindong, Wusong mengeluarkan boneka simbol dan serangan Lindong dipatahkan oleh boneka simbol. Lindong kaget boneka simbol bisa menahan serangannya. Lindong langsung dilempar oleh boneka simbol. Sepertinya senjata terkuatmu boneka simbol ini yang berada di ranah venerable, kata Lindong. Bukan hanya boneka simbol saja senjataku, jawab Wusong. Lindong hanya menatap dingin ke arah Wusong. Kemudian 2 anak buah Wusong yang mengejar si merah. Mereka kehilangan jejak dan mereka berpikir untuk kembali menyusul Wusong. 跟丢了，我们回去跟化宗护法会合。 Mereka berdua pun pergi menyusul Wusong, masih saja menyerang Lindong, dan Lindong hanya bisa menghindari serangan Wusong. Kamu tak mungkin bisa lari dariku, kata Wusong. Lindong yang bersembunyi di belakang batu sambil mengintip Wusong. Lindong berkata, Wusong ini sangat sulit dihadapi. Orang itu ternyata master simbol roh, kata si hitam. 还真不好对付，想不到那家伙竟是个灵。 Ditambah boneka simbol venerable-nya, kamu akan sulit untuk menghadapinya, kata si hitam. Lindong yang tak mau diremehkan, Lindong mengeluarkan kekuatan pedang es misterius dan Lindong juga mengeluarkan formasi simbol manifestasi. Manifestasi ribuan api. Wusong langsung menahannya. Wusong meremehkan Lindong. Ini kekuatan mentalmu. Aku akan mengambil kekuatan mentalmu. Lindong kaget dengan kekuatan
Husong bisa mengambil kekuatan mental milik Lindong. Lindong dengan cepat berganti posisi dan langsung menyerang Husong dengan tombak kunonya. Lindong tahu kalau Husong dilindungi armor bumi misterius dan Lindong terpental. Kemudian Lindong diserang oleh boneka simbol dan Lindong kewalahan. Kemudian Lindong mengerahkan kekuatannya dan membuat boneka simbol terpental mundur sangat jauh. Lindong menggabungkan kekuatan tombak sisik surgawi dan tombak sisik ikan, tetapi serangan Lindong tidak bisa mengenai tubuh Husong karena Husong memiliki pelindung armor spiritual. Husong tertawa, "Kamu tidak bisa mengalahkanku." Kemudian Husong menyerang Lindong dan Lindong terpental mundur. Kemudian Lindong berubah wujud ke mode keranya. Lindong berkali-kali memukul Husong di udara dan Lindong berhasil membuat Husong jatuh ke tanah. Dengan mode keranya, Husong berkata, "Sekuat apapun pukulanmu dan secepat apapun gerakanmu, tak akan bisa melukaiku," kata Husong. Ketika Lindong bertekad dan mencari cara untuk menghancurkan armor spiritual milik Husong, kata Lindong, "Aku akan mengambil harta rohmu dan nyawamu." Di saat Husong berbicara pada Lindong, tiba-tiba boneka simbol milik Husong menyerang Lindong dari belakang. Terpaksa Lindong mengeluarkan boneka simbol untuk menahan boneka simbol milik Husong. Lindong mengecoh Husong menggunakan tapak iblis prasasti emas dan Husong dengan mudah menghancurkannya. "Aku tak akan kalah dengan trik seperti ini," kata Husong. Kemudian Lindong menyerang Husong dari samping. Bagaimana kalau dengan trik ini Lindong menggunakan mental Yuan untuk menghancurkan armor spiritual milik Husong. Dan akhirnya pelindung armor spiritual milik Husong hancur dan Husong terpental mundur dan boneka simbol milik Husong juga dikalahkan oleh boneka simbol milik Lindong. Haha, makanya jangan sombong dulu, keok kan? Lindong dilawan. Lindong berkata, "Sekarang kamu mengaku kalah saja. Aku pelindung sekte boneka tersembunyi, tak akan menyerah begitu saja." Kemudian Husong menggunakan formasi besar boneka tersembunyi yang bernama segel tulang pingikis. Husong sambil tertawa, "Aku akan menguras semua kekuatan mentalmu." Lindong kesakitan. Di saat Lindong kesakitan, kemudian Lindong menggunakan jimat roh. Lindong langsung menyerang balik Husong yang tadinya senang kini kebingungan. Lindong terus menyerap kekuatan mental milik Husong. Husong tidak percaya kalau Lindong bisa menyerap kekuatan mental dan akhirnya kekuatan mental milik Husong terkuras habis dan Husong keok atau mate alias mati, tanda miring meninggal. Lindong yang sudah menyerap kekuatan mental milik Husong, kepala Lindong merasa kesakitan. Kekuatan mental milik Husong sangat jahat. "Kamu harus cari cara untuk menyempurnakan." "Ya," kata si hitam. Di saat mereka berdua berbicara, tiba-tiba si Mirah datang. Lindong bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian anak buah Husong datang dan melihat mayat Husong. Kedua orang itu kaget. Bocah itu telah membunuh pelindung Husong. Mereka berdua pergi dan membawa mayat Husong ke hadapan ayahnya. Ayah Husong marah dan akan memotong-motong badan Lindong, kata ayah Husong. Lindong yang merasa kesakitan kemudian memutuskan untuk menyempurnakan kekuatan mental milik Husong dan mencari tempat yang aman. Diperlihatkan di kota Dagui, ayah Husong menyuruh semua sekte boneka tersembunyi untuk mencari Lindong. Kemudian Nona Muqian menyuruh anak buahnya untuk mencari informasi sebenarnya apa yang terjadi. Kemudian
Anak buah Nona Mukian melapor kalau Husong telah dibunuh Lindong. 是被林动所杀。 Mereka mengutus semua cabang dari sekte boneka tersembunyi untuk mencari Lindong. Kemudian anak buah Nona Mukian pergi dan tetua ungu datang. Sudah lama belum bisa menemukan bocah itu. Kami butuh beberapa waktu untuk menyebarkan semua orang untuk menemukan Lindong, jawabnya. 话不长老，我们还需要些时间调动人手。 Dasar tidak bisa diandalkan. Tetua Hugu atau ayah Husong pergi. Kemudian diperlihatkan Lindong yang sudah menemukan tempat untuk menyempurnakan kekuatan mental milik Husong. Lindong langsung menyempurnakannya. Lindong berhasil menyempurnakan kekuatan mental milik Husong. Kemudian si hitam bertanya pada Lindong, "Bocah, sekarang apa rencana kamu selanjutnya?" 接下来你打算怎么办？ Pasti sekte boneka tersembunyi sedang mencari kita. Untuk sementara bersembunyi di tempat ini, dan aku akan menyempurnakan buah 1000 binatang di tempat ini. Untuk sementara biar sekte boneka tersembunyi pasti akan mengejar kita. 阴鬼宗肯定会穷追不舍。 Jika kamu bisa menyempurnakan buah 1000 binatang, maka kamu akan berada di ranah penciptaan bentuk tahap lanjut. Dan tubuh Guntur Perunggu akan menjadi semakin kuat dan kamu semakin hebat, tetapi sangat beresiko. Akan kutanggung resikonya dan akan kutahan, tidak masalah, kata Lindong. 这万寿果的风险，自然更不用说。 Si hitam memberitahu Lindong untuk melakukan secara perlahan, jangan terburu-buru. Tetapi Lindong khawatir kalau tidak dilakukan dengan cepat, musuh pasti akan segera mengejar Lindong. Menyuruh si hitam sama si merah untuk menjaganya. 一决，麻烦你们帮我护法吧。 Kemudian si hitam dan si merah berjaga-jaga di luar dan Lindong mulai menyempurnakannya. Lindong sangat kesulitan saat menyempurnakan buah 1000 binatang. Si hitam memberitahu Lindong, "Bocah berhasil menjadi naga atau mundur menjadi ular itu tergantung padamu," jawab Lindong. Kemudian diperlihatkan ayah Husong yang mencari Lindong sudah berada di tempat di mana Lindong menghabisi Husong. Kemudian ayah Husong menggunakan kekuatannya untuk melihat kemana perginya Lindong. 小爷，我们走。 Ayah Husong mengetahui kemana Lindong pergi dan ayah Husong mengikutinya, dan pagi pun tiba si hitam dan si merah yang masih berjaga. Si hitam kesal dengan si merah yang mondar-mandir tak bisa tenang. Kemudian si hitam menyuruh si merah untuk tenang. 蠢货，你都鬼叫一晚上了，就不能安静一会儿？ Aku tahu kamu khawatir dengan bocah itu, tetapi itu bisa membuat dia lebih kuat, kata si hitam. Berkata pada si merah. Di saat mereka berbicara, tiba-tiba si hitam merasakan aura yang sangat kuat di ranah penciptaan Ki. Si hitam kaget dengan cepat menemukan persembunyian kita, kata si hitam sambil melihat ke arah Lindong. 发现了吗？ Kemudian si hitam dan si merah pergi melihat keadaan di luar dan diperlihatkan ayah Husong yang sudah sampai di tempat Lindong yang sedang menyempurnakan buah 1000 binatang. Si hitam berkata pada si merah, "Bukankah itu orang dari sekte boneka tersembunyi?" 是阴鬼宗的人。 Si hitam berkata pada si merah, "Jangan sampai orang itu menemukan Lindong. Kamu pergi dan alihkan orang itu." Kemudian si merah pergi. Ayah Husong mengetahui kalau itu binatang iblis. 妖兽， Saat ayah Husong menyuruh si merah pergi, si hitam menyerang ayah Husong. Si hitam mengagumi kekuatan di ranah penciptaan Ki yang kuat. Jika kamu ingin mencari harta karun, kamu datang ke tempat yang salah, kata si hitam. 蛋宝还是来错了地方。 Ini tempat kita para iblis, sebaiknya kamu tinggalkan tempat ini, kata si hitam. Kamu ingin bermain denganku, kata ayah Husong dengan menyerang ke arah si hitam, dan si merah berhasil menghindari. Si hitam menyuruh si merah untuk menyerangnya dan si merah dikalahkan oleh ayah Husong. Kemudian si hitam menyerang ayah Husong. Ayah Husong berhasil menangkisnya dan ayah Husong berkata pada si hitam, "Sepertinya kekuatanmu sangat kuat, menyerahlah sebelum kamu kehilangan tubuh kamu," kata ayah Husong. 之前也应该是极为强大的存在。 Dengan kekuatanmu yang seperti ini, kamu bukan lawanku. Kalau begitu, kamu cobalah trikku ini, kata si hitam.
Dasar makhluk rendahan, tak berguna, kata Ayah Husong. Kemudian si hitam berkata pada si merah untuk berhati-hati menghadapi orang tua itu. 神虎，这两头不好对付，小心点。 Kemudian si merah menyerang dan Ayah Husong menyerang. Si merah berhasil menghindari dan si hitam menahan serangan Ayah Husong. Kemudian mereka berdua menyerang. Si hitam menggunakan jurus piringan iblis perobek langit. Kamu sungguh ingin membunuhku, menyerangku tanpa henti, kata Ayah Husong. Si merah menyerang Ayah Husong, kemudian Ayah Husong menyerang si merah menggunakan benteng tulang surgawi dan serangan Ayah Husong mengenai si merah. Si merah terjatuh dan dibantu si hitam menggunakan kekuatannya. Kemudian Ayah Husong menyerang mereka berdua. Si hitam menahan serangan Ayah Husong dengan kekuatannya. Ayah Husong berkata, berapa lama kamu akan menahan seranganku? Si hitam terus menahan serangan Ayah Husong. Ketika si hitam mulai tak kuat menahan serangan Ayah Husong, si hitam menyuruh si merah untuk membantunya dan Ayah Husong berkata, dasar keras kepala. Kemudian Ayah Husong mengubah senjatanya menjadi sebuah tombak dan tombak tersebut berhasil mengalahkan si merah dan si hitam. Ayah Husong berkata, aku tahu Lindong ada di sini. Si hitam kesal karena tidak bisa mengalahkan di ranah penciptaan Ki. Aku tak akan membiarkanmu masuk, kata si hitam. Dasar sungguh binatang keras kepala. Dan tiba-tiba terdengar suara ledakan. Ayah Husong mengetahui kalau Lindong ada di dalam sedang berkultivasi. Kemudian Ayah Husong menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan si merah dan si hitam yang menghalangi. Kemudian Lindong yang sudah selesai berkultivasi langsung menahan serangan Ayah Husong dan terjadi ledakan. Ayah Husong terpental oleh kekuatan Lindong yang begitu kuat. Kemudian Lindong keluar dari gua dan berkata pada si merah dan si hitam, sisanya serahkan padaku, kata Lindong. 接下来就交给我吧。 Si hitam memberitahu Lindong kalau orang itu punya banyak trik. Kamu harus berhati-hati menghadapinya. Baik, kata Lindong. Kemudian Lindong menyuruh si hitam dan si merah beristirahat karena terluka parah. Kemudian Ayah Husong berkata pada Lindong, hari ini kamu harus membayar kematian anakku. Husong mati karena ulahnya sendiri, karena dia menginginkan harta rohku, kata Lindong. Kemudian Ayah Husong yang tidak mau mendengarkan perkataan Lindong. Ayah Husong menyerang Lindong dan terjadi pertarungan antara Ayah Husong dan Lindong. Lindong dan Ayah Husong saling mengadu kekuatan masing-masing dan mengeluarkan jurus-jurus yang mematikan. Jurus Ayah Husong mengenai wajah Lindong dan berhasil membuat luka di wajah Lindong. Ayah Husong mengeluarkan jurus tombak penghancur jiwa. Lindong yang tak mau kalah mengeluarkan jurus tombak sisik surgawi. Lindong kewalahan menahan serangan Ayah Husong. Kemudian Lindong berubah ke model kera iblisnya. Dan Lindong berhasil memukul mundur Ayah Husong menggunakan model kera iblisnya. Ayah Husong berkata, meskipun kekuatanmu kuat, tetapi berapa lama kamu bisa bertahan menahan seranganku? Lindong yang tak terima diremehkan. Kemudian Lindong mengeluarkan kekuatan mental Yuan. Dan Lindong juga mengeluarkan teknik tombak sisik surgawi. Tombak naga surgawi diluncurkan ke arah Ayah Husong. Kemudian Ayah Husong menahannya. Kekuatan Lindong menggunakan armor iblis 10.000 tulang dingin. Kekuatan saling berbenturan. Dan terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Lindong terbaring. Melihat Lindong yang terbaring lemah, Ayah Husong ingin menghabisi Lindong. Tetapi di saat Ayah Husong ingin mengeluarkan jurusnya, tiba-tiba Ayah Husong merasa kesakitan. Di saat Ayah Husong merintih kesakitan, tiba-tiba Lindong terbangun dan berkata, Pak Tua, kalah menang belum bisa ditentukan. Ayah Husong kagum dengan Lindong yang masih punya kekuatan. Ayah Husong tak mungkin melawan ya karena Ayah Husong terluka parah. Kemudian Ayah Husong kabur.
Ketika Ayah Husong pergi, Lindong sudah tak kuat menahan rasa sakit. Kemudian Lindong terbaring lemas tak berdaya ditemani si merah. Di saat Lindong mau memejamkan matanya, Lindong melihat Nona Kingsu datang menghampirinya. Dan di saat Lindong tersadar, ternyata yang menyelamatkan Lindong adalah Muqian. Kemudian Muqian menghampiri Lindong. 你醒了。 Dan Lindong ternyata berada di sekte iblis agung. Muqian memberitahu Lindong untuk tenang karena orang boneka tersembunyi tak akan bisa masuk ke sini. 你放心，阴魁宗的人绝不会进来。 Lindong berterima kasih pada Nona Muqian yang sudah menyelamatkannya. Sekte boneka tersembunyi dan sekte iblis agung adalah teman. Lindong tidak tahu gimana cara membalas kebaikannya. Kemudian Nona Muqian mendekat ke wajah Lindong dan berkata, 哎，林公子莫要多。 Nona Muqian tahu kalau Lindong sudah membunuh Husong dan juga membuat Ayah Husong terluka parah. Lindong berkata Ayah Husong kabur karena takut mati dan pemenangnya juga belum tahu jelas. Nona Muqian memberitahu Lindong takutnya sekte boneka tersembunyi mengejarmu. 恐怕整个阴魁宗的势力都会追杀你。 Nona Muqian mengajak Lindong untuk bergabung dengan Nona Muqian. Kalau Lindong bergabung dengan kami, maka masalah Lindong akan aman. Kemudian Lindong menolaknya dan berterima kasih pada Nona Muqian. 多谢木姑娘的好意。我来大荒郡， Lindong berkata pada Nona Muqian, aku hanya berlatih untuk mengasah kemampuan diri sendiri dan tidak berpikir untuk bergabung dengan sekte manapun. Kemudian Lindong mendekati Nona Muqian dan meminta maaf karena menolak ajakan Nona Muqian. 抱歉，木姑娘。 Kemudian Nona Muqian berkata pada Lindong, jika berubah pikiran datang saja ke sini, aku akan selalu menerimamu. Lindong berterima kasih dan Lindong ingin pergi ke monumen kuno Dahuang yang sebentar lagi akan dibuka. Nona Muqian memberi saran pada Lindong kalau sebaiknya tidak pergi ke sana. 公子还是不要前往为好。 Nona Muqian memberitahu kalau monumen kuno kota Dahuang, kalau 4 sekte besar yang agung juga akan datang ke sana. Lindong yang sudah membulatkan tekad tetap akan pergi ke sana. 不过，这大荒古碑， Kemudian Lindong pergi ke monumen kuno. Diperlihatkan Lindong yang sudah sampai di monumen kuno. Dan ternyata sudah ada banyak orang di monumen kuno. Lindong senang datang ke tempat tersebut tepat waktu, dan di saat Lindong sampai tak lama kemudian sekte pedang kuno juga sampai di tempat itu. 我走其他地方吗？ 他们是古剑门的人。 Di saat Lindong berkata dunia ini sungguh sempit dan tiba-tiba Nona Muqian datang. Semua orang berteriak dan mengagumi kecantikan Nona Muqian. 姑娘，姑娘，你看见没？ Ketika Nona Muqian berjalan dan melihat di sekitar, Nona Muqian melihat Lindong dan Nona Muqian tersenyum pada Lindong. Di saat Nona Muqian tersenyum, tiba-tiba Teng Li datang dan membuat keributan. Pengawal Teng Li berkata jika tidak ingin mati cepat menyingkir. Kemudian Teng Li mendekat ke arah Nona Muqian. Pengawal Nona Muqian yang mau maju disuruh mundur. Kemudian Nona Muqian yang maju dan berkata, 这不是阴魁宗的藤里？ Lindong kaget saat mendengar sekte boneka tersembunyi. Kemudian Nona Muqian merayu Teng Li. Kemudian Teng Li berkata, rayuanmu tak mempan padaku. Kemudian Nona Muqian berkata pada Teng Li, 藤少宗主果然只对死人。 Di saat Teng Li berkata, baru-baru ini aku dengar ada bocah yang bernama Lindong. Dia berani memprovokasi sekte bonekaku dan aku mendapatkan informasi bocah itu dekat dengan dirimu, kata Teng Li. Kemudian Nona Muqian berkata pada Teng Li, 要是灵通，我确实与他有过几。 Nona Muqian memberitahu tuanmu datang, sepertinya dia sudah pergi dari kota Dahuang. Jika dia masih di kota Dahuang, mana mungkin bisa lolos dari tuanmu datang, kata Nona Muqian. Kemudian tuanmu datang berpamitan pada Nona Muqian. 既然如此，那便告辞。 Lindong yang mendengarkan perkataan Nona Muqian, Lindong pergi. Kemudian tuanmu datang menggunakan kekuatan mental untuk melihat kekuatan mental milik Lindong. Di saat Lindong mau pergi, tiba-tiba tuanmu datang menyerang Lindong.
Tuanmu datang yang tahu kalau itu Lindong karena masih memiliki sisa kekuatan mental milik Husong di tubuh Lindong dan jarak juga terlalu dekat, tak mungkin bisa lepas dari mataku, kata tuanmu datang. Kemudian Lindong memperkenalkan diri dan memberi salam pada tuanmu datang. 林动见过秦少宗主。 Salah satu orang yang berada di monumen kuno berkata ternyata orang itu yang membunuh Husong. Orangnya masih muda, apa bocah itu tidak takut mati, katanya. Kemudian tuanmu datang mendekati Lindong dan berkata, 化骨长老特意嘱咐， untuk dijadikan boneka simbol oleh ayah Husong. Kemudian tuanmu datang mulai menyerang Lindong. Kemudian Lindong mengeluarkan kekuatan mentalnya untuk menahan serangan tuanmu datang. Lindong kagum dengan kekuatan milik Tuan Teng yang bisa menahan kekuatan mental milik Lindong. 竟能腐蚀我的精神力。 Kekuatan mental milik Lindong tidak bisa menahan serangan milik tuanmu datang. Kemudian Lindong menghindar, tuanmu datang terus menyerang Lindong. Kemudian Lindong mengeluarkan kekuatan mental Yuan untuk menahan serangan tuanmu datang. 金元之力， Dengan kekuatan mental Yuan milik Lindong, tuanmu datang kewalahan menahan kekuatan milik Lindong. Kemudian tuanmu datang mengeluarkan boneka simbol untuk menahan serangan Lindong. Lindong kaget saat tuanmu datang mengeluarkan boneka simbol. Tuanmu datang tertawa dan mengagumi kekuatan Lindong dan anak buah tuanmu datang mengepung Lindong dan Lindong berkata, apa kalian ingin menyerang bersama Tuan Teng? Yang mendengar perkataan Lindong, Tuan Teng menyuruh anak buah Tuan Muda Teng untuk mundur dan Tuanmu datang berkata, 我要独自享用。 Di saat tuanmu datang mengerahkan kekuatannya untuk menggerakkan boneka simbol ingin melawan Lindong, tiba-tiba klan dari 4 besar datang ke monumen kuno. Semua orang kagum dengan kedatangan klan Lin dan juga para wanita yang memuji ketampanan Lin Lantian. Kemudian Lindong yang melihat Lin Lantian datang, Lindong berkata, kita bertemu kembali. Si hitam yang melihat Lin Lantian, si hitam memberitahu Lindong kalau nafasnya lebih jauh lebih kuat dibandingkan tahun lalu. 他的气息比1年前又强了许多。 Dengan kekuatanmu saat ini kamu bukan lawannya, kata si hitam. Kompetisi klan masih diadakan setahun, kekuatanku pasti akan meningkat, jawab Lindong. Kemudian Lindong melihat kakak Lin Keer juga datang. Lindong senang dan tiba-tiba klan dari Qin juga datang. 快看，秦氏宗族也来了！秦氏宗族的人， Qinshi yang baru datang menyapa Lin Langtian, sudah lama kita tidak bertemu. Kemudian klan Huanfu datang menyusul Lindong yang merindukan kekasihnya. Lindong berpikir kalau kekasihnya ikutan datang ke monumen kuno. 难道他也来了？ Lindong sangat merindukannya, tetapi yang datang bukan kekasihnya Wang Fujian. Lindong yang melihat bukan kekasihnya. Lindong lemas besti. Qinshi yang melihat Wang Fujian datang, Qinshi mengajak Wang Jian untuk ikut bersama Qinshi. Di saat mereka berbicara, klan Wang datang. Wang Yan yang mendengar perkataan Qinshi tadi, Wang Yan berbicara pada Wang Fu, buat apa mengikuti orang yang tidak jelas kelaminnya, lebih baik mengikutiku, kata Wang Yan. Wang Fu menjawab, aku bisa jaga diri sendiri. Kemudian di saat Wang Yan melihat ke bawah, Wang Yan kaget melihat Lindong. Di saat Lindong melihat ke atas, Lindong kaget kalau Wang Yan juga datang. Wang Yan yang melihat Lindong masih hidup, Wang Yan marah dan semua klan melihat ke arah Lindong. Kemudian Lindong memberi salam, semuanya sudah lama tak bertemu. Kemudian yang disangka kekasih Lindong datang, yang ternyata yang datang adiknya kekasih Lindong. Dan Wang Fu berkata, 珍珠姐姐提过的灵动，倒也是一般。 Wang Fu meremehkan Lindong, orang seperti itu bisa membuat kakak Qinsu tertarik. Kemudian Wang Yan berkata pada Langtian, kalau Wang Yan punya masalah lama dengan Lindong, tetapi bagaimana Lindong punya hubungan dengan klan Lin kalian? Aku agak malu melakukannya. Kemudian Lin Langtian menjawab, 不必为难。一个分家废物， kakak Keer berkata pada Langtian, ini tidak dapat untuk membicarakan masalah itu. Kemudian Wang Yan memuji Langtian, jika sampah ini tetap ada maka akan merusak hubungan baik klan kita, kata Wang Yan. Nona Mukian tahu kalau Lindong ternyata anggota cabang dari klan Lin. Kemudian Wang Yan berkata,
那我就不客气了。 Wang Yan berkata pada Paman Tong, aku punya masalah pribadi yang harus aku selesaikan dulu. Paman Tong menyuruh Wang Yan untuk menyelesaikan dengan cepat dan jangan sampai menunda tujuan kita. Paman Tong tenang saja, haha. Wang Yan belum tahu kekuatan Lindong yang sekarang. Kemudian Wang Yan turun dan mengeluarkan tombaknya. Wang Yan berkata, kali ini aku tak akan membiarkanmu lolos. Kemudian tetua dari sekte pedang kuno yang masih punya dendam pada Lindong karena dikalahkan oleh Lindong, tetua dari sekte pedang kuno berkata, Lindong bertanya pada Wang Yan, sebelum menyerangku apa kamu sudah siap untuk menyerahkan tas alam semestamu? Wang Yan yang mendengar perkataan Lindong, Wang Yan marah, hari ini aku akan membunuhmu. Kemudian Wang Yan mengeluarkan auranya yang kuat. Lindong tahu kalau itu aura di ranah penciptaan Ki tahap lawal. Wang Yan yang tidak sabar ingin membunuh Lindong. Wang Yan langsung menyerang Lindong dengan tombaknya. Lindong berhasil menghindari serangan Wang Yan. Kemudian Wang Yan menyerang Lindong dari atas dan Lindong langsung menahannya dengan tombaknya dan Wang Yan terpental mundur. Lindong menggunakan jarinya untuk melawannya lagi. Wang Yan yang tak terima diremehkan, Wang Yan menambah kekuatannya dan langsung menyerang Lindong. Mereka berdua bertarung saling adu kekuatan. Lindong masih mengimbangi kekuatan Wang Yan. Mereka berdua saling mengadu kekuatan dengan tombaknya. Mereka saling menangkis serangan satu persatu dan saling menghindari. Wang Yan yang sudah menambah kekuatan berhasil membuat Lindong terpental mundur. Kemudian Wang Yan yang belum puas, Wang Yan mengeluarkan jurus tarian tombak tanpa batas dan langsung diluncurkan ke arah Lindong. Kemudian Lindong menahannya dengan kekuatan mental. Wang Yan kaget dengan Lindong yang bisa menahan serangan itu. Wang Yan yang kesal karena Lindong bisa menahan serangan. Kemudian Wang Yan mengeluarkan jurus tapak iblis prasasti emas. Lindong dengan mudah menghancurkan serangan Wang Yan dengan jurus tubuh guntur matahari. Kemudian Lindong berkata pada Wang Yan, akan aku ajari cara menggunakan tapak iblis prasasti emas, kata Lindong. Kemudian tapak iblis prasasti emas diluncurkan ke arah Wang Yan. Paman Tong yang mengetahui Lindong bisa menggunakan tapak iblis prasasti emas kaget dan berkata bagaimana anak itu bisa tahu teknik dari keluarga Wang. Wang Yan pun juga kaget. Kemudian Wang Yan mengeluarkan jurus tombak pembelah langit untuk menghancurkan serangan Lindong. Wang Yan yang marah mengeluarkan semua kekuatannya untuk membunuh Lindong. Kemudian Lindong juga mengeluarkan tubuh gunturnya untuk menyerang Wang Yan dan ternyata ledakan bukan Lindong yang kalah, malah Wang Yan yang jatuh tak berdaya. 4 dari klan besar kaget Lindong bisa mengalahkan Wang Yan. Wang Fu kaget Lindong bisa mengalahkan Wang Yan. Kemudian Wang Fu memuji Lindong yang punya keterampilan. Kakak Kon-er juga memuji Lindong. Sekarang Lindong sudah bertambah kuat. Kemudian Wang Yan berkata sambil menahan rasa sakit. Wang Yan yang tak terima dikalahkan berkata, hanya 1 tahun bagaimana bisa kamu melampauiku? Kamu yang sekarang sama sekali bukan lawanku, kata Lindong. Di saat Lindong ingin menghabisi Wang Yan, tiba-tiba Paman Tong datang dan mencegah Lindong. Paman Tong mengeluarkan auranya yang sangat kuat sehingga membuat Lindong mundur. Lindong mengetahui kalau auranya berada di ranah penciptaan Ki tahap lanjut. Paman Tong berkata pada Lindong, bocah jangan bertindak lebih jauh. Kamu tak sanggup menyinggung klan Wangku. Klan Wang apanya, kalian hanya sekelompok pengganggu saja, kata Lindong. Wang Yan berkata pada Paman Tong, anak ini berani mempermalukan klan kami, bunuh saja dia. Kemudian Paman Tong berkata pada Lin Langtian, dan kau membiarkan orang-orangmu begitu lancang, apa tidak takut merusak hubungan kedua klan, kata Paman Tong. Tetua Wang terlalu serius, hubungan klan Lin dan Wang tidak akan rusak oleh seorang buangan. Lindong, masalah hari ini kamu bertindak terlalu jauh. Lin Langtian menyuruh Lindong berlutut jika masih mau hidup dan meminta maaf, kata Lin Langtian.
Semua orang menatap ke arah Lindong. Kemudian Lindong tertawa dan berkata, "Kau pikir siapa? Kau tak punya hak untuk ikut campur." Lin Langtian marah. Kemudian Lindong berkata, 身为林氏宗族之人，却百般讨好王。 bahkan di hadapan semua orang menggertak anggota klan sendiri. Ini merendahkan martabat klan. Jika sampai masalah ini tersebar, pasti ada banyak orang yang menertawakan klan Lin. Dan klan Lin akan jadi bahan tertawaan mereka. Lin Lantian tahu pendosa harus memasuki kuil hukuman klan, kata Lindong. Kemudian Lin Lantian marah mendengar perkataan Lindong. Lalu Lin Lantian berkata, 好个牙尖嘴利的小子！ Aku akan menangkapmu hari ini untuk dikirim ke kuil hukuman klan, kata Lin Lantian. Kemudian Lindong menjawab, "Mari cari tahu siapa yang akan dihukum." Ketika Lin Lantian mau menyerang Lindong, tiba-tiba dihentikan oleh Paman Linmu. Kemudian Paman Linmu berkata pada Lin Lantian dan membenarkan perkataan Lindong. Kalau kamu menyerang Lindong, kamu berarti tunduk pada klan Wang. Jika masalah ini tersebar, para tetua tak akan puas, kata Paman Linmu. Kemudian Lin Lantian berkata, 这小子如此猖狂，若是不擒他， Lin Lantian bersikeras ingin menangkap Lindong. Jika dibiarkan maka akan buruk di masa mendatang. Lin Lantian memohon pada pamannya untuk jangan menghentikannya. Paman Linmu yang mengetahui Lindong yang punya kemampuan bagus, Paman Linmu menyayangkan kalau dibunuh. Hentikan masalah ini dulu. Menangkap Lindong di depan umum memang tidak pantas, kata Paman Linmu. Dan Paman Linmu berkata, 此事林总说的确实不错。 perkataan Lindong ada benarnya juga. Caramu bertindak terlalu banyak menyenangkan klan Wang, kata Paman Linmu. Kemudian kakak Keer berkata pada Lin Lantian, sesama anggota klan berhenti berselisih. Kemudian kemarahan Lin Lantian mereda. Lalu Paman Tong berkata, 怎么？难道你们林家要护短？ Paman Linmu tertawa dan berkata, ini hanya perselihan antara anak muda. Tetua Wang tidak usah seserius itu. Lagi pula sebentar lagi monumen kuno Dahuang akan terbuka. 4 klan kami masih punya urusan yang lebih penting. Semua orang berteriak. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu Lindong dan semua orang telah tiba. Monumen kuno Dahuang terbuka. Wang Yan berkata pada Paman Tong, orang ini jangan biarkan pergi begitu saja, kata Wang Yan. Lin Lantian menyuruh semua orang klan Si untuk masuk ke monumen kuno. Kemudian mereka pergi mengikuti Lin Lantian. Semua klan mulai memasuki monumen kuno Dahuang. Kemudian Paman Tong berkata pada Wang Yan, setelah menyelesaikan tujuan kita bisa mencarinya lagi, kata Paman Tong. Wang Yan yang masih tidak terima dikalahkan, Wang Yan menatap ke arah Lindong dengan tatapan yang sangat emosi. Kemudian Wang Yan dengan Paman Tong pergi memasuki monumen kuno Dahuang. Paman Tong menyuruh klannya untuk mengikuti Paman Tong. Mereka pun pergi. Kemudian disusul Tuanmu Datang dan juga Nona Mukian dan juga semua orang mulai masuk ke monumen kuno Dahuang. Dan Lindong pun juga masuk menaiki si merah. Kemudian Lindong juga pergi masuk ke monumen kuno Dahuang menaiki si merah. Kemudian si merah kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Lindong kebingungan dan berkata, 好像突然到了另一个地方。 Si hitam muncul dan berkata, harusnya tempat ini tempat ruang yang diciptakan oleh sekte kuno. Kemudian si hitam terbang dan melihat di sekitar. Kemudian si hitam memanggil Lindong, cepat kemari, dan Lindong berlari menghampiri si hitam. Dan Lindong berkata, 远古宗派的遗迹。 si hitam memberitahu Lindong kalau di dalam ruangan itu bisa memadatkan kekuatan Yuan langit dan bumi, dan tempat itu telah ditinggalkan selama puluhan ribu tahun. Lindong bertanya pada si hitam apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat sekte kuno musnah. Si hitam juga tidak tahu apa yang terjadi puluhan tahun lalu. Kemudian Lindong mengajak pergi dan berkata, 我们先进去看看有没有祖符的线索。 Di saat Lindong ingin pergi, tiba-tiba terdengar suara yang berteriak dan berkata sambil melarikan diri, kenapa ada binatang iblis di tempat ini? Lindong yang melihat monster itu, Lindong juga ikutan lari dengan menunggangi si merah. Monster iblis terus mengejar Lindong dan si merah. Semua orang berlarian menyelamatkan diri sendiri dan si merah terbang dengan sekuat tenaga. Lindong yang bingung dan bertanya, sebenarnya makhluk apa itu? Sambil menaiki si merah,
Apa itu binatang iblis yang ada di ruangan ini, kata Lindong. Kemudian Lindong memberitahu si Mirah. 走，小爷，你们快离开这里！ Di saat Lindong dan si Mirah ingin meninggalkan tempat itu, tiba-tiba binatang iblis menyerang ke arah Lindong dan si Mirah menghindar. Lindong yang hilang keseimbangan. Lindong terjatuh di pasir hisap dan pasir itu menghisap Lindong pelan-pelan. Lindong yang panik karena berada di pasir hisap. Lindong terus bergerak. Lindong berteriak minta tolong pada si Mirah untuk menariknya. Tetapi si Mirah sudah terlambat karena Lindong sudah dihisap dan Lindong terpelosot ke bawah dan jatuh ke dalam gua. Lindong kaget dan bertanya tempat apa ini. Kemudian si hitam muncul. Sepertinya binatang iblis itu selalu beraktivitas di bawah tanah. Pantas saja tidak bisa ditemukan. Kita harus segera pergi dari tempat ini, kata Lindong. Dan tiba-tiba binatang iblis datang. Lindong dan si hitam lari untuk menyelamatkan diri. Lindong dengan si hitam terus berlari untuk menyelamatkan diri di saat binatang iblis ingin memakan Lindong dan Lindong berhasil menghindarinya. Lindong gak jadi dimangsa dan Lindong berkata, dan Lindong bingung harus pergi ke arah mana karena banyak lubang. Kemudian si hitam menggunakan penciumannya untuk mencari jalan keluar dan Lindong pergi mengikuti si hitam. Lindong dan si hitam terus berlari sekuat tenaga. Binatang iblis terus mengejar Lindong dan si hitam. Lindong terus lari dan Lindong melihat ada cahaya di depan. Lindong semakin semangat untuk lari karena sudah menemukan jalan keluar. Lindong senang dan sampailah di ujung gua tersebut. Binatang iblis terus mengejar Lindong dengan si hitam. Lindong yang tak ingin dimakan binatang iblis. Lindong ingin langsung melompat tetapi diberitahu sama si hitam kalau ini formasi angin jahat. Suara binatang iblis semakin mendekat. Jika langsung melompat kita akan dikoyak hidup-hidup, kata si hitam. Lindong yang modal nekat menggunakan tubuh guntur matahari. Binatang iblis datang langsung menerkam Lindong. Lindong dengan cepat melompat dan binatang iblis juga ikut melompat ke dalam formasi angin jahat. Lindong terus menahan kekuatan formasi angin jahat hingga membuat luka di wajah Lindong. Dan Lindong terus menahan rasa sakit itu. Lindong yang tak sanggup menahan kekuatan formasi angin jahat. Lindong semakin melemah dan Lindong tak sadarkan diri oleh formasi angin jahat. Si hitam panik melihat Lindong yang tak berdaya. Lindong yang tak sadarkan diri. Lindong terseret oleh formasi angin jahat. Si hitam mengejar Lindong dan menahan Lindong dengan kekuatan milik si hitam. Sambil berkata pada Lindong, bocah cepat sadar dan bertahanlah. Lindong yang mendengar perkataan si hitam. Lindong mulai membuka matanya. Lindong tersadar dan menoleh ke arah si hitam. Kemudian si hitam berkata pada Lindong, bocah cobalah yang terbaik. Aku sudah gak bisa menahan lebih lama lagi. Kemudian Lindong menggunakan tubuh guntur matahari untuk menyerap kekuatan formasi angin jahat. Lindong terus menyerap kekuatan formasi angin jahat menggunakan tubuh guntur matahari. Kemudian si hitam kaget kalau kekuatan tubuh guntur matahari berubah menjadi berwarna hijau. Dan diperlihatkan sekte pedang kuno yang berada di atas atau tetua Guyan datang. Tetua Guyan yang berada di atas sambil melihat ke bawah kalau binatang iblis sudah menghilang. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Kita harus cepat masuk ke reruntuhan sekte kuno. Kalian ikuti aku terus. Kali ini pasti akan menemukan harta roh di ruangan monumen kuno, kata tetua Guyan. Kemudian murid tetua Guyan berkata, Murid tetua Guyan berkata, kali ini pasti akan menebus kerugian yang disebabkan oleh iblis keranaga kuno. Untukmu. Kemudian tetua Guyan melihat si Mirah yang berada di bawah. Salah satu murid tetua Guyan berkata untuk berhenti bicara. Tetua Guyan masih mengamati si Mirah dari atas. Tetua Guyan yang melihat si Mirah. Tetua Guyan berkata binatang iblis di bawah itu kelihatannya tidak asing. Begitu tetua Guyan masih mengingat binatang milik siapa. Kemudian tetua Guyan teringat
Saat Tetua Guyan dikalahkan oleh Lindong dan Lindong pergi menaiki si Merah, Tetua Guyan menyuruh muridnya untuk mengikuti Tetua Guyan. Kemudian diperlihatkan Lindong yang masih menyerap kekuatan formasi angin jahat. Lindong terus menyerap kekuatan formasi angin jahat dengan tekad yang kuat biar jadi yang terkuat dan terhebat. Akhirnya Lindong berhasil menyerap formasi angin jahat dan berhasil menyempurnakan tubuh Guntur Matahari menjadi tubuh Guntur Gio. Si Hitam kaget kalau Lindong bisa menyempurnakan tubuh Guntur Gio. Kemudian Lindong mengajak si Hitam untuk keluar dari formasi angin jahat. Kemudian Lindong melompat menggunakan kekuatan terbarunya yaitu tubuh Guntur Gio. Lindong melompat dengan cepat dan berhasil keluar dari formasi angin jahat. Lindong senang akhirnya sudah keluar. Tadi itu sangat berbahaya, kata Lindong. Si Hitam yang kesal dengan Lindong. Si Hitam berkata, apa kamu sudah bosan hidup? Apa kamu tahu betapa berbahayanya formasi angin jahat ini meski situasinya berbahaya, kata Lindong. Dan Lindong berkata pada si Hitam, di dalam formasi angin jahat aku bisa berlatih tubuh Guntur Gio. Lindong yang senang berkata pada si Hitam, kamu memang membawa keberuntungan, jadi aku bisa berhasil. Saking bahagianya Lindong memeluk si Hitam. Kemudian si Hitam berteriak, lepaskan aku, dan berkata pada Lindong, kerja kerasmu ini membuat aku berkesan. Lindong yang tak sabar ingin naik dihentikan oleh si Hitam, dan si Hitam berkata pada Lindong, si Hitam melihat cahaya kuning yang melambung tinggi ke arah langit di atas tebing. Kemudian si Hitam mengajak Lindong untuk memeriksanya. Mungkin saja itu harta yang ditinggalkan oleh sekte kuno, kata si Hitam. Kemudian mereka pergi. Si Hitam yang sudah sampai duluan berkata pada Lindong, bocah cepat kemari. Dan Lindong sampai di atas tebing dan melihat dengan jelas. Kemudian Lindong mengeluarkan tombaknya untuk berjaga-jaga. Lindong yang mengeluarkan tombaknya, Lindong diberitahu si Hitam kalau jiwa orang itu sudah lama mati. Apa ini orang dari sekte kuno, kata Lindong. Kelihatannya formasi angin jahat itu adalah penghalang yang dibuat, kata si Hitam. Kemudian si Hitam berkata dan menjelaskan pada Lindong. Di saat Lindong mau mendekat, tiba-tiba jimat roh yang ada di kening Lindong menyedot cahaya kuning yang berada di mayat tersebut. Ketika jimat roh milik Lindong menyedot cahaya kuning, kemudian Lindong diperlihatkan masa lalu dari orang tersebut dan pertempuran di masa lalu yang begitu mengerikan. Lindong yang melihat pertempuran sekte kuno di masa lalu. Lindong melihat monster yang sangat mengerikan dan begitu kuat. Lindong tak kuat melihatnya. Kemudian jimat roh tiba-tiba berhenti menyedot cahaya emas tersebut. Dan si Hitam bertanya pada Lindong, Lindong melihat pertarungan murid sekte kuno melawan kekuatan yang begitu kuat, dan Lindong melihat simbol hitam pada orang tua itu yang sudah menjadi mayat. Kemudian si Hitam berkata pada Lindong, si Hitam meyakinkan Lindong kalau simbol hitam itu pasti ada hubungannya dengan simbol milik Lindong, dan jimat leluhur pasti ada di monumen kuno ini. Lalu si Hitam mengajak Lindong pergi, tetapi Lindong masih ingat kekuatan yang sangat mengerikan ketika para murid melawannya. Mereka mempertaruhkan hidup mereka di sini. Kemudian si Hitam berkata, mungkin dia memiliki tugas khusus. Kemudian dari genggaman tangan yang tadinya mengepal mulai memudar dan mengeluarkan 2 butir pil nirwana. Si Hitam langsung mengambilnya. Kemudian Lindong senang dan berkata pada si Hitam, si Hitam membenarkan perkataan Lindong, meskipun kamu belum mencapai kerana nirvana. Jika kamu makan pil nirvana, maka kemajuan kultivasimu akan meningkat 2 kali lipat. Kemudian Lindong mengambilnya. Di saat Lindong memberi hormat dan berterima kasih karena telah memberikan pil nirvana, si Hitam mengajak Lindong pergi. Lindong langsung pergi dan memanjat tebing. Sesampainya di atas, Lindong mencari si Merah. Ada nafasnya, tetapi Lindong tak melihatnya. Di saat Lindong kebingungan mencari si Merah, tiba-tiba Lindong mendengar suara.
林动，你是在找？ Kemudian Lindong melihat ke atas dan suara itu suara tetua Guyan. "Napa kamu mencari binatang ini?" kata tetua Guyan. Lindong yang melihatnya langsung marah dan berkata, "Jika ada masalah denganku, langsung saja berhadapan denganku," kata Lindong. "Cepat lepaskan dia." Kemudian tetua Guyan berkata, 我跟你算算之前的账。 Lindong menyuruh si hitam untuk membantu si merah dan si hitam sudah punya rencana. Kemudian tetua Guyan menantang Lindong. Lindong yang tak pernah takut juga pasti meladeni dengan senang. Lindong berkata, 来呀！ Tetua Guyan ya masih punya dendam dengan Lindong karena dikalahkan oleh Lindong. Tetua Guyan langsung menyerang Lindong dan Lindong langsung melawannya dengan tubuh guntur gioknya. Mereka berdua mulai bertarung. Si hitam yang punya rencana dia langsung tersenyum. Si hitam mulai melakukan rencananya dan berhasil. Murid tetua Guyan terpental tetapi tetua Guyan menyadari dan langsung mengambil si merah dan Lindong yang melihat temannya disakiti. Lindong lari dan ingin menyerang tetua Guyan. Tetapi di saat Lindong ingin menyerang tetua Guyan, Lindong dihentikan oleh tetua Guyan. "Jika kamu terus maju, maka aku akan membunuh binatang ini." Lindong yang tak mau si merah kenapa-napa, Lindong berhenti dan berkata, "Jika si merah kenapa-napa, maka tahu sendiri akibatnya." Di saat Lindong berkata, tiba-tiba tetua Guyan menyerang Lindong, sehingga membuat Lindong terpental mundur. Si merah yang melihat Lindong disakiti, si merah marah dan si merah yang tak terima. Kemudian si merah menggunakan ekornya untuk menjatuhkan tetua Guyan. Lalu tetua Guyan berkata, 畜生！我现在就杀了你！ Di saat tetua Guyan ingin membunuh si merah, si hitam diam-diam menyerang tetua Guyan. Kemudian Lindong yang melihat serangan si hitam, Lindong dengan cepat langsung memukul tetua Guyan dan Lindong langsung mendekati si merah. Tetua Guyan yang terkena pukulan Lindong, tetua Guyan membalasnya menggunakan jurus tinju serigala penelan gunung. Lindong yang sedang bersama si merah, Lindong yang menyadari langsung menangkisnya menggunakan mode gerak iblis kunonya, sehingga membuat tetua Guyan terpental. Tetua Guyan terpental jauh sampai di ujung tebing. Tetua Guyan yang minta tolong pada Lindong untuk menariknya ke atas. Lindong tak memperdulikannya. Ujung tebing yang dipegangi tetua Guyan gak tahan menahan beban dan tetua Guyan terjatuh dan berkata, 我们是不会放过你的！ Kemudian Lindong dan si merah pergi. Setelah melihat tetua Guyan terjatuh, si hitam berkata pada Lindong, "Kamu terlalu gegabah menahan serangan tadi. Jika kamu mati gimana?" Kemudian Lindong berkata pada si hitam, 我可不想让他伤害小妍。之前面对画， Lindong menganggap si hitam dan si merah seperti saudara, saling menjaga satu sama lain. Kemudian si merah dan si hitam mulai bercanda dan saling kejar-kejaran. 你敢对你雕也动手动脚？ Lindong yang tak sabar ingin memasuki sekte kuno. Lindong mengajak si hitam dan si merah untuk cepat menuju ke sekte kuno. Kemudian mereka sampai ke reruntuhan sekte kuno. Si hitam yang tak sabar ingin masuk. Si hitam berkata pada Lindong, 看来佐夫极有可能就在此地，快！ Lindong yang tak sabar ingin mencari jimat leluhur. Lindong langsung menaiki si merah. Mereka pun langsung masuk ke dalam. Ketika Lindong sampai di dalam, Lindong melihat ada beberapa orang. Kemudian Lindong mengintip kalau itu orang dari sekte boneka tersembunyi. Si hitam kaget. Ada boneka simbol tingkat tinggi di sini. Kemudian si hitam yang tahu pikiran Lindong, si hitam berkata pada Lindong, 雕也知道你在想什么。 这种好东西， Lindong yang ingin memiliki boneka simbol tingkat tinggi. Lindong langsung menyerang para murid satu persatu. Para murid dikalahkan oleh Lindong dan tetua Cao hanya bisa melihatnya. Setelah Lindong mengalahkan semua murid, Lindong langsung menyerang tetua Cao dan tetua Cao menahan serangan Lindong. Setelah Lindong mengalahkan tetua sekte boneka tersembunyi, Lindong menjadi terkenal dan Lindong berkata, 人都认识我了。你想怎么样？ Lindong yang bersikeras ingin memiliki boneka simbol itu. Lindong langsung menyerangnya. Tetua Cao yang tak mau diambil simbol boneka buatannya. Tetua Cao terus mempercepat mengisi kekuatan mental pada boneka simbol. Lindong kaget dan tetua Cao berkata,
Di saat tetua mengancam Lindong, tiba-tiba si Mirah menyerang tetua Cao. Tetua Cao terbaring. Tetua Cao ngotot tak akan memberikan boneka simbol itu pada Lindong. Kemudian si Mirah mengeluarkan aumannya dan tetua Cao berkata, Tetua Cao yang tak punya pilihan lagi. Kemudian tetua Cao terbangun dan berjalan ke arah boneka simbol. Kemudian tetua Cao mengambil kekuatan mental pada boneka simbol tersebut. Kemudian Lindong mendekat pada boneka simbol. Kemudian Lindong memberikan kekuatan mentalnya pada boneka simbol dan boneka simbol sudah jadi milik Lindong. Berterima kasih pada tetua Cao. Kemudian tetua Cao yang tak terima berkata, jika Tuan Muda tahu dia pasti tak akan melepaskanmu. Dan tiba-tiba terdengar suara dari luar. Tetua Cao berkata, Lindong, orang dari sekte boneka tersembunyi sudah datang. Lindong yang tak mau ambil resiko, Lindong langsung pergi membawa tetua Cao. Dan ternyata yang datang bukan dari sekte boneka tersembunyi, tetapi Nona Muqian dan para pengawalnya. Nona Muqian yang melihat mayat dari sekte boneka tersembunyi. Nona Muqian tahu kalau boneka simbol tingkat tinggi sudah diambil sekte boneka tersembunyi dan tiba-tiba Teng Li datang dan berkata, Nona Muqian berkata, aku baru saja tiba di sini. Tuanmu datang yang tak terima kalau simbol boneka tingkat tinggi sudah nggak ada. Tuanmu datang terus menuduh Nona Muqian dan tak mau mendengarkan penjelasan Nona Muqian. Kemudian tuanmu datang langsung menyerang Nona Muqian. Nona Muqian menahan serangan tuanmu datang menggunakan perisai zirah iblis. Tuanmu datang yang tak terima, kemudian tuanmu datang menyuruh anak buahnya untuk menyerang. Kemudian Nona Muqian juga menyuruh anak buahnya untuk menyerang. Anak buah Nona Muqian maju dan mereka saling bertarung. Ketika melihat semua anak buahnya bertarung, Nona Muqian dan tuanmu datang, mereka saling adu kekuatan. Sin berpindah pada Lindong dan tetua Cao yang berjalan menuruni tangga. Sebaiknya kamu serahkan boneka simbol, maka tuanmu datang pasti akan mengampuni hidupmu, kata tetua Cao. Lindong tak mendengarkan perkataan tetua Cao, tetapi Lindong malah tertarik ingin turun ke bawah. Tetua Cao menolak ikut turun ke bawah karena di bawah ada 9 energi dingin neraka. Jika turun ke bawah dan orang itu sudah berada di ranah manifestasi, begitu turun kekuatan mentalnya pasti akan dibekukan, kata tetua Cao. Lindong yang mau mencari kejelasan bagaimana tetua Cao bisa tahu tentang semua itu. Tetua Cao yang tak mau ikut dipaksa turun bersama Lindong. Kemudian tetua Cao dilempar turun sama Lindong untuk memeriksanya. Kemudian tetua Cao disusul sama Lindong menaiki si Mirah melesat dengan cepat. Tetua Cao kagum dengan Lindong yang tak merasakan kedinginan sama sekali. Tetua Cao terus mengagumi Lindong. Tetua Cao yang tak mau terjadi apa-apa dengan dirinya. Tetua Cao memegang ekor si Mirah. Kemudian si Mirah yang tak mau dipegang ekornya. Si Mirah terbang dengan cepat sambil menggoyang-goyangkan ekornya dan tibalah di bawah si Mirah langsung melempar tetua Cao. Tetua Cao penasaran dengan Lindong dan berkata, kekuatan apa yang kamu andalkan sehingga bisa melewati 9 energi dingin neraka? Lindong yang mengabaikan perkataan tetua Cao. Lindong melihat ke depan dan melihat sebuah cahaya biru. Lindong dan si Mirah langsung berlari menghampirinya. Lindong dan si Mirah terus berlari. Di saat Lindong mendekati, Lindong tahu kalau simbol leluhur telah hilang. Lindong kesal karena simbol leluhur sudah diambil orang. Lindong melampiaskan amarahnya dengan memukul lantai dengan kekuatan mentalnya. Lindong yang sudah melewati banyak rintangan dan putus asa tidak menemukan apa-apa. Tetua Cao berkata, monumen Dahuang sudah dibuka berkali-kali. Jika ada harta karun, bagaimana bisa kamu mendapatkan? Lindong yang marah mendengar perkataan tetua Cao. Lindong berkata pada tetua Cao,
说。 Kemudian Tetua Chow menceritakan kalau yang mengambilnya tetua sekte boneka tersembunyi dan dia selalu berlatih di ruangan yang tertutup. Lindong yang mendengarkan memarah dan Lindong memukul Tetua Chow. Tetua Chow dipukul Lindong sampai pingsan. Lindong yang sudah putus asa karena simbol leluhur sudah didahului orang. Kemudian si hitam muncul dan memberitahu Lindong karena sulit menyempurnakan simbol leluhur. Si hitam terus menenangkan Lindong. Di saat Lindong ingin pergi menemui tetua sekte boneka tersembunyi, tiba-tiba simbol jimat roh yang ada di kening Lindong bereaksi dan Lindong kaget padahal jimat leluhur sudah tidak ada. Tetapi kenapa simbol jimatku bereaksi? Kemudian Lindong mendekati batu tersebut. Ketika Lindong mendekati, jimat roh tidak bereaksi lagi. Lindong yang marah memukul batu tersebut dan si hitam memberitahu Lindong kalau itu altar leluhur sekte kuno dan si hitam menjelaskan pada Lindong dan si hitam berkata, si hitam menyuruh Lindong untuk berpikir lebih tenang dan fokus, gunakan kekuatan mentalmu dan rasakan energinya. Dan Lindong mulai melakukannya dan tiba-tiba muncul cahaya biru. Lindong dengan si hitam dan si merah tiba-tiba menghilang. Lindong yang menggunakan kekuatan mentalnya berhasil memasuki simbol leluhur. Setelah berada di tempat tersebut, Lindong kagum dan bertemu dengan kakek tua penjaga simbol leluhur. Kakek tua tersebut berkata, Lindong memberi hormat dan salam kepada kakek tua tersebut. Meskipun Lindong tidak tahu, kemudian Lindong diberitahu si hitam. Si hitam berkata pada Lindong, kakek tua itu bernama Pak Tua Himo. Pak Tua Himo yang melihat si hitam kalau si hitam salah satu klan yang mendominasi di benua iblis. Si hitam mengagumi Pak Tua Himo yang tahu semuanya. Pak Tua Himo itu salah satu master terakhir simbol leluhur pelahap. Kemudian Pak Tua Himo berkata, Pak Tua Himo tahu kalau simbol leluhur di luar telah diambil. Meskipun sudah diambil akan sulit untuk menyempurnakan. Jika ingin memperbaiki simbol leluhur harus mendapatkan restu dariku, kata Pak Tua Himo. Kemudian Pak Tua Himo menatap mata Lindong. Pak Tua Himo mengetahui kisah hidupnya Lindong di masa lalu yang begitu menyedihkan. Pak Tua Himo tahu kalau Lindong semasa hidupnya sering diremehkan dan dikucilkan. Bahkan seorang gadis meledek Lindong. Lindong yang tak terima akan suatu saat pasti akan membalasnya. Lin Qingsu meremehkan Lindong yang sangat lemah. Jika suatu saat nanti bertemu kamu sudah menjadi kuat dan tak selemah ini. Lindong yang diolok-olok semasa kecilnya. Lindong teringat saat dipukuli dan dijatuhkan ke sungai. Lindong kesal dengan semua orang yang selalu mengejek dan Lindong direndahkan. Lindong bertekad ingin menjadi yang terkuat dan terhebat. Pak Tua Himo melihat tekad Lindong yang begitu kuat. Pak Tua Himo mengetahui semua rahasia yang disembunyikan Lindong. Kemudian Pak Tua Himo berkata pada Lindong, kemudian Pak Tua Himo mengerahkan semua kekuatan mentalnya yang begitu dahsyat. Lindong dan si hitam kagum dengan kekuatannya. Kemudian Lindong diberi simbol leluhur oleh Pak Tua Himo. Setelah Pak Tua Himo memberikan simbol leluhur pelahap, Pak Tua Himo memberitahu Lindong jika suatu saat kamu menemukan simbol leluhur pelahap bisa mengenalimu sebagai pemilik simbol leluhur itu atau tidak. Tergantung takdirmu. Dengan perlahan badan Pak Tua Himo menghilang dan Pak Tua Himo memberi pesan terakhir dan berkata, kelak kamu akan mengerti. Lindong berterima kasih. Si hitam senang melihat Lindong yang mendapatkan simbol leluhur dan tiba-tiba portal keluar muncul. Lindong dan si hitam langsung memasuki portal keluar tersebut. Lindong yang sudah berada di luar di mana Lindong masuk tadi. Lindong mengagumi kekuatan Pak Tua Himo dan Lindong menyadari kalau Pak Tua Himo bukan master biasa karena bisa menjadi master simbol leluhur. Lindong penasaran dengan musuhnya yang bisa mengalahkan Pak Tua Himo. Lindong berkata,
能击败如此强大。 Lindong yang penasaran musuh terkuat seperti apa yang bisa mengalahkan Pak Tua Himu si hitam berkata di atas langit masih ada langit, seorang master saja masih bisa dikalahkan. Kemudian si hitam mengajak Lindong pergi karena sudah mendapatkan sesuatu. Kemudian si hitam berkata pada Lindong. 对了，那家伙怎么办？ Lindong yang sudah berjanji pada Tetua Chow kalau Lindong tidak akan membunuhnya. Kemudian Tetua Chow ditinggalkan oleh Lindong. Kemudian Lindong pergi menaiki si Mirasin berpindah pada Tuan Muda Teng dan Nona Mukian yang masih bertarung. Nona Mukian kewalahan menghadapi Tuan Muda Teng. Nona Mukian meremehkan kekuatan Tuan Muda Teng. Kemudian Tuan Muda Teng yang masih saja ngotot untuk menyerahkan boneka simbol tingkat tinggi. Tuan Muda Teng berkata pada Nona Mukian. 穆芊芊，把高等符魁交出来，若不是为 Nona Mukian meyakinkan Tuan Muda Teng, tetapi Tuan Muda Teng yang keras kepala tidak mau mendengarkan penjelasan Nona Mukian. Tuan Muda Teng menyerang Nona Mukian dengan simbol boneka berkata. 现在认输还来得及。 Nona Mukian berkata pada Tuan Muda Teng, kamu pikir aku takut padamu? Tuan Muda Teng yang tak terima diremehkan oleh Nona Mukian. Di saat mereka mengeluarkan kekuatannya masing-masing, tiba-tiba Lindong lewat dan mereka berdua kaget dan berkata. 那小子怎么会在里面？给我追！ Tuan Muda Teng yang melihat Lindong, Tuan Muda Teng langsung mengejar Lindong. Tuan Muda Teng menggunakan boneka simbol untuk mengejar Lindong dan menyerangnya dan terjadi ledakan. Boneka simbol milik Tuan Muda Teng berhasil dikalahkan Lindong. Dengan mode keranaga kunonya, Tuan Muda Teng mengetahui kalau boneka simbol diambil oleh Lindong. Kemudian Lindong berkata pada Tuan Muda Teng. 正是在下。 你这个狡猾的小子！ Tuan Muda Teng yang mendengar perkataan Lindong, Tuan Muda Teng menyuruh anak buahnya untuk menyerang Lindong, tetapi dihentikan oleh si Mira. Kemudian Tuan Muda Teng langsung menyerang Lindong. Dan terjadi ledakan yang begitu hebat. Kemudian Tuan Muda Teng menggunakan boneka simbol. Si Miras dengan cepat menyerang boneka simbol. Di saat Tuan Muda Teng ingin mentransfer kekuatan mentalnya pada boneka simbol, Lindong langsung menyerang Tuan Muda Teng. Lindong berhasil membuat Tuan Muda Teng terpental mundur dengan pukulan tubuh guntur gioknya. Kemudian Tuan Muda Teng dibantu berdiri oleh muridnya. Nona Mukian menyadari kalau Tuan Muda Teng kewalahan melawan Lindong. Salah satu pengawal Nona Mukian menanyakan simbol boneka tingkat tinggi. Selama tidak jatuh di sete boneka tersembunyi, tidak apa-apa. Kemudian Nona Mukian berkata, 总是有利。 Tuan Muda Teng semakin marah, kamu sudah merebut simbol bonekaku. Aku tak akan melepaskanmu. Kemudian Tuan Muda Teng meminjam kekuatan mental pengawalnya. Tuan Muda Teng mengeluarkan formasi besar sekte boneka tersembunyi. Nona Mukian yang melihat formasi Tuan Muda Teng. Nona Mukian berkata kenapa dia terburu-buru ingin menghabisinya. Kemudian Lindong yang tak mau kalah dengan Tuan Muda Teng. Lindong mengeluarkan simbol boneka tingkat tingginya. Tuan Muda Teng mulai menyerang dengan serang iblis jahat. Lindong menggunakan simbol boneka tingkat tinggi. Boneka simbol dengan mudah mematahkan serangan Tuan Muda Teng. Kemudian simbol boneka menuju ke arah Tuan Muda Teng dengan cepat. Pengawal Tuan Muda Teng terbunuh oleh boneka simbol milik Lindong. Nona Mukian kagum dengan kekuatan boneka simbol yang begitu kuat. Lindong memamerkan boneka simbol pada Tuan Muda Teng. Tuan Muda Teng yang tak terima langsung menyerang Lindong. Boneka simbol dengan mudah menahan serangan Tuan Muda Teng. 放肆！给我去死！ Lindong berkata pada Tuan Muda Teng, kau ingin membunuhku. Kalau begitu hari ini aku akan mengambil nyawamu. Lindong menyuruh simbol boneka untuk membunuh Tuan Muda Teng. Tuan Muda Teng dengan cepat mengeluarkan boneka simbolnya, tetapi dengan mudah simbol boneka milik Lindong menghancurkannya. Tuan Muda Teng yang melihat langsung kabur. Di saat Lindong menyuruh boneka simbol untuk mengejar Tuan Muda Teng, tiba-tiba boneka simbol gak bereaksi. 追上去！ Lindong bingung sebenarnya apa yang terjadi. Kemudian Lindong dikasih tahu kalau pil Yuan murnimu sudah habis, maka tak akan berfungsi lagi. Kalau boneka simbol tingkat tinggi memerlukan pil Yuan murni yang begitu banyak untuk bertahan lama. Kemudian Lindong menariknya ke dalam ruang harta dan berkata, suatu saat aku pasti akan menyelesaikan masalahku dengan sekte boneka tersembunyi. Dan tiba-tiba Nona Mukian mendekat pada Lindong. Nona Mukian memuji Lindong yang melawan sekte boneka tersembunyi sendirian.
Dan bagaimana bisa mendapatkan simbol boneka tingkat tinggi? Lalu Nona Mukian berkata pada Lindong. 林公子该怎么答谢我呢？ Lindong berkata, Nona Mukian, jika boneka simbol tingkat tinggi tidak jatuh ke sakti boneka tersembunyi, bukankah itu lebih bagus? Nona Mukian memberitahu Lindong, pasti kamu akan pergi ke monumen bela diri manifestasi. Lindong yang tak tahu kaget dan berkata pada Nona Mukian. 说过，我出入大荒古碑， Aku tidak tahu betul daerah ini, kata Lindong. Kemudian Nona Mukian menjelaskan bela diri manifestasi termasuk peninggalan dari sekte kuno dan mengajarkan seni bela diri. Jika kamu bisa masuk dan berlatih, kemungkinan kamu dapat belajar seni bela diri di tingkat manifestasi. Nona Mukian mengajak Lindong untuk pergi bersama. Kemudian Lindong berkata pada Nona Mukian. 我一向独来独往惯了，而且之前 Lindong menolaknya karena takut akan menjadi salah paham dan akan menimbulkan banyak masalah. Kemudian Nona Mukian dan para pengawalnya pergi. Ketika Nona Mukian pergi dengan pengawalnya, si hitam muncul dan berkata pada Lindong, kali ini kita akan dapat banyak keuntungan dan tak tahu ada rahasia apa di monumen bela diri manifestasi. Lindong kemudian pergi diperlihatkan semua orang dan dari 4 klan juga sudah tiba dan menunggu Nona Mukian melihat ke arah tuanmu datang. Semua orang yang tak mungkin ikut serta masuk ke monumen bela diri manifestasi karena 4 klan ada di sini. Wang Yan yang mendengarkan berkata tahu diri juga orang-orang itu. Paman Tong menyuruh Wang Yan untuk ikut serta belajar bela diri manifestasi. Paman Tong berkata pada Wang Yan. Wang Yan dengan semangat berkata, aku akan membuat bangga klan Wang. Kemudian Wang Yan marah ketika Qin Shi memberitahu Wang Yan, apa kamu sudah lupa saat kamu dipukuli Lindong sampai babak belur? Ketika Qin Shi dengan Wang Yan yang beradu mulut, semua orang dikagetkan dengan kedatangan Lindong yang menaiki si merah. Lindong. Wang Yan yang melihat kedatangan Lindong, emosi Wang Yan ingin menghampiri Lindong tetapi dihentikan oleh Paman Tong. Lindong yang datang menunggangi si merah dan si hitam berkata pada Lindong. Kedatangan Lindong membuat orang yang tidak suka sama Lindong semakin emosi dan darah tinggi. Semua orang menunggu dan pilar pun muncul. Lindong harus berusaha keras untuk mendapatkan tempat tersebut dan bela diri manifestasi akan segera terbuka. Si hitam memberitahu Lindong kalau di dalam monumen kuno ini ada sesuatu. Lindong yang penasaran. Lindong tidak diberitahu sama si hitam. Nanti kalau kamu mendapatkan satu tempat kamu akan tahu. Kemudian Lin Langtian disuruh pamanmu untuk menempati satu tempat pilar tersebut. Langtian, 你去吧。 Ling Lantian maju dan mengeluarkan auranya yang sangat kuat. Lindong sampai kaget kalau Lin Lantian sudah berada di ranah semi manifestasi. Kemudian Lin Lantian melompat dan mengambil satu tempat pilar tersebut. Semua orang terkejut dan kagum dengan Lin Langtian, masih muda tapi mempunyai bakat yang sangat bagus. Si hitam berkata pada Lindong, kekuatanmu masih jauh dibandingkan dengan Lin Langtian. Jika kamu bisa masuk dan mendapatkan seni bela diri manifestasi, kamu pasti bisa melawannya. Kemudian Paman Tong menyuruh Wang Yan untuk mengambil satu tempat juga. Kemudian Wang Yan melompat dan mendapatkan satu tempat. Semua orang tak terima juga mau ikut serta mereka marah dan berkata. Paman Tong yang mendengar pembicaraan mereka, Paman Tong marah dan mengeluarkan auranya dan menantang jika ada yang keberatan majulah dan bertarung denganku. Kemudian Paman Tong berkata. Kemudian disusul dari 4 klan lainnya, mereka langsung mengambil satu persatu dari pilar tersebut. Tuanmu datang dan Nona Mukian yang tak mau ketinggalan juga ikut serta. Ketika sudah gak ada lagi yang berani maju, kemudian Lindong maju dengan santuinya. Semua orang dibuat kaget. Pamanmu yang melihat Lindong mengagumi Lindong. Meskipun dari klan cabang, dia punya keberanian. Di saat Lindong berjalan ke pilar monumen kuno, Paman Tong menghentikan Lindong. Orang sepertimu tak pantas mendapatkan, lebih baik menyingkir dari tempat ini jika kamu mau masih hidup. Kemudian Lindong berkata pada Paman Tong.
Jika Wang Yan saja bisa mendapatkan satu pilar, kenapa aku tidak? Kata Lindong. Paman Tong yang mendengar perkataan Lindong, kamu baru bisa mengalahkan Wang Yan saja sudah sombong. Kemudian Paman Tong memberi pelajaran pada Lindong. Paman Tong menyerang Lindong menggunakan jurus tapak iblis prasasti emas. Lindong juga mengeluarkan jurus yang sama, tetapi jurus Lindong masih lemah. Kemudian Paman Tong berkata pada Lindong, Paman Tong yang ingin memberi pelajaran pada Lindong, Paman Tong mengeluarkan tombaknya. Lindong juga dengan cepat mengeluarkan tombaknya. Kemudian Paman Tong langsung menyerang Lindong. Mereka berdua masih saja bertarung. Lindong kewalahan menghadapi Paman Tong. Lindong mengagumi kekuatan Paman Tong yang sangat kuat dan sulit untuk menghadapinya. Kemudian Lindong menggunakan mode kerak iblis kunonya untuk menghadapi Paman Tong dan Lindong berhasil membuat Paman Tong mundur dengan pukulan mode kerak iblisnya. Paman Tong mengerahkan kekuatannya untuk membunuh Lindong, tetapi Lindong menahan kekuatan Paman Tong menggunakan jurus tombak naga surgawi. Kekuatan saling berbenturan, mereka berdua saling terpental. Semua orang mulai membicarakan Paman Tong atau Wang Tong yang menertawakan Paman Tong. Kekuatan tetua Wang yang biasa-biasa saja dan tidak terlalu hebat. Paman Tong kemudian menyuruh murid dari klan Wang untuk menyerang Lindong. Di saat murid dari klan Wang ingin menyerang Lindong, Shimira yang melihat Lindong mau dikeroyok, Shimira langsung menyerang salah satu murid dari klan Wang. Murid dari klan Wang terdiam melihat temannya yang tergeletak. Kemudian Paman Tong yang marah melihat murid klan Wang diam. Paman Tong menyuruh murid klan Wang untuk menyerang Lindong. Kemudian Lindong mengeluarkan boneka simbol tingkat tingginya. Pamanmu yang melihat Lindong punya banyak kemampuan, pamanmu merasa senang. Kemudian Lindong menggunakan pil Yuan murninya untuk menggerakkan simbol boneka tingkat tingginya dan Lindong menyuruh boneka simbol untuk menyerang Paman Tong. Simbol boneka langsung menyerang ke arah Paman Tong. Kekuatan Paman Tong tak mampu menahan kekuatan boneka simbol dan Paman Tong terpental mundur. Lindong yang melihat langsung memukul Paman Tong menggunakan tubuh guntur gioknya dan Lindong berhasil membuat Paman Tong kalah. Kemudian Lindong mendekati Paman Tong. Bagaimana, apa aku sudah memenuhi syarat? Semua orang yang menyaksikan pertarungan Lindong dengan Wang Tong, semua orang memuji Lindong. Pamanmu yang melihat kemenangan Lindong, pamanmu senang bakat Lindong tidak buruk, kemampuannya juga meningkat dengan cepat. Lindong kemudian menghampiri Shimira dan langsung melompat ke pilar tersebut. Nona Mukian memberi selamat pada Lindong karena mendapatkan tempat tersebut. Setelah Lindong menempati pilar tersebut, karena klan Kinsu yang menginginkan pilar tersebut, kemudian pilar yang tersisa ditempati oleh sekte Kinsu. Sekte Tang yang tak mau ketinggalan juga ikut menempati pilar tersebut dan tiba waktunya yang telah ditunggu-tunggu. Akhirnya seni bela diri manifestasi telah aktif dan memancarkan cahaya kuning keemasan. Pamanmu berkata pada Keer, apakah Lin Langtian bisa mendapatkan seni bela diri manifestasi atau tidak? Setelah monumen seni bela diri aktif, para murid dari klan mulai melakukan penyerapan energi. Lindong mulai menyerap energi tersebut. Di saat Lindong membuka mata, Lindong kaget karena Lindong sudah berada di ruang yang sangat sunyi. Lindong yang tidak tahu tempat apa itu, Lindong diberitahu si hitam kalau ini ruangan seni bela diri manifestasi dan ini adalah seni bela diri manifestasi yang ditinggalkan. Kemudian Lindong mulai memilih seni bela diri satu persatu. Lindong yang terus mencari seni bela diri, Lindong tidak bisa menemukan yang cocok untuk dipelajari oleh Lindong. Lindong terus berusaha mencarinya. Lindong yang sudah mencarinya dan tidak menemukan satu seni bela diri manifestasi. Lindong ini mencarinya lagi. Di saat Lindong ini mencarinya, tiba-tiba si hitam melihat cahaya emas melesat ke bawah. Kemudian si hitam mengajak Lindong mengejar benda tersebut. Lindong yang tidak tahu bertanya pada si hitam, benda apa itu? Itu adalah jiwa dari monumen bela diri. Lindong dan si hitam terus mengejar benda tersebut.
Si hitam dengan cepat mengejar benda tersebut dan si hitam berhasil menangkap benda tersebut. Di saat benda tersebut dipegang oleh si hitam, benda tersebut berputar dan membuat si hitam berputar-putar. Benda tersebut membuat si hitam terlempar, kemudian Lindong berhasil menangkapnya dan benda tersebut atau jiwa monumen berubah menjadi seorang gadis cilik. Gadis itu berteriak lepaskan dan tiba-tiba di sekeliling Lindong menjadi merah monster bermunculan. Kemudian Lindong teringat kalau monster ini yang menghancurkan sekte kuno. Kemudian si hitam memberitahu kalau ini memori di masa lalu dari anak ini. Kemudian monster itu mendekat ke arah Lindong. Lindong berhasil menghindari serangan dari monster itu. Kemudian monster tersebut mengepung Lindong. Salah satu monster menyerang anak tersebut. Lindong dengan cepat melindunginya dan Lindong yang terkena serangan monster itu. Kemudian 3 monster sekaligus menyerang ke arah Lindong. Si hitam hanya bisa melihatnya. Lindong terus memeluk anak tersebut demi melindungi anak tersebut. Lindong rela menahan sakit diserang oleh monster itu berkali-kali dengan menahan rasa sakit dan tiba-tiba simbol leluhur yang berada di kening Lindong memancarkan cahaya. Oh. Anak tersebut menyuruh Lindong untuk menggandeng tangannya si hitam yang dipanggil anak tersebut dengan sebutan tikus kecil. Si hitam marah, gerumu saja mengenaliku dan mengagumiku. Tapi kamu malah panggil aku tikus kecil. Anak tersebut yang tak menanggapi perkataan si hitam. Anak itu langsung memegang tangan si hitam dan muncullah cahaya kuning dari tubuhnya. Cahaya kuning tersebut langsung menyebar ke tubuh Lindong dan si hitam dan sampailah di mana tempat seni bela diri manifestasi yang sebenarnya. Lindong yang sampai di tempat tersebut, Lindong merasa senang karena menemukan tempat seni bela diri manifestasi. Ya, ini semua bela diri manifestasi yang tersimpan di tempat ini. Lindong yang tahu kalau seni bela diri manifestasi yang tersimpan di tempat itu sangat kuat. Lindong berniat ingin mempelajarinya semua. Si hitam kesal pada Lindong karena menunjukkan sikap aslinya. Ketika Lindong minta izin untuk mempelajari seni bela diri manifestasi tersebut, anak itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh, kata Lindong? Kamu adalah pewaris guru. Jika kamu ingin mempelajarinya, maka itu yang harus kamu pelajari. Anak tersebut menunjukkannya. Ketika Lindong melihatnya, Lindong terkejut. Ini seni bela diri manifestasi apa? Kemudian anak itu mengajak Lindong memasukinya. Di saat Lindong sudah berada di dalam, Lindong dikejutkan dengan tulisan yang terukir di batu dan memancarkan cahaya. Tulisan itu adalah jari pengurung kehancuran besar surgawi. Oke, terima kasih sudah menonton video sampai akhir di channel Cahdeso 206. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jika ada kata-kata yang salah dalam membahas alur cerita film, Cahdeso 206 meminta maaf yang setulus-tulusnya. Matur suwun.